Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai grafik fungsi kuadrat, kita memahami terlebih dahulu dari persamaan fungsi kuadrat jika kita gambarkan menjadi grafik. Nah, kita review lagi ya. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini kan biasanya bentuknya itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau fx. Biasanya jadi ini biasanya pakai y, pakai fx juga bisa. Nah, atau bisa juga kita tuliskan dengan fx ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau misalkan kemarin kan yang kalian menentukan fungsi kuadrat dengan rumus ABC, terus rumus pemfaktoran. Nah, bentuknya itu kan angka ya. Jadi maksudnya bentuk persamaan ini. Nah, maksudnya bentuk persamaan ini tuh formulanya sama seperti ini, begitu. Jadi 2x ini sebagai ax kuadrat, 2x ini sebagai bx, dan 2 ini sebagai c, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita pahami fungsi dari ax kuadrat, bx kuadrat, dan c ini sebagai apa aja dan nanti bakal berpengaruh seperti apa ketika kita membuat sebuah grafik. Nah, di sini kita bahas pertama yaitu a. Nah, kita ngebahas ini ya, kita memahami bagian a ini ax kuadrat. Nah, a ini dia sebagai koefisien dari x kuadrat. Maksudnya apa? Jadi, a ini misalkan kita contohkan a ini misalkan 2x kuadrat gitu. Jadi maksudnya a ini sebagai koefisien dari x kuadrat ini, a ini bisa kita rubah misalkan menjadi 2x kuadrat, 4x kuadrat, 3x kuadrat gitu. Jadi kita tegaskan lagi, a ini sebagai koefisien dari x kuadrat gitu. Nah, selanjutnya a ini menentukan grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas. Maksudnya gimana sih? Nah, kita gambarin ya. Kan ini gini. Nah, gitu. Kadang kan grafik itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbukanya ke bawah. Nah, supaya kalian bisa lebih cepat tahu grafik ini tuh sebenarnya bakal terbuka ke atas atau ke bawah nih. Kalian lihat di sini. Kalau misalkan a-nya ini lebih besar dari 0, maksudnya a-nya ini positif. Contohnya itu misalkan angka 1, 2, 3. Nah, dia grafiknya akan terbuka ke atas. Gitu. Jadi di sini tulis ya. A lebih besar dari 0. Gitu. Nah, tegaskan lagi ya. Jadi kalau misalkan a-nya ini a ini lebih besar dari 0, berarti dia akan terbuka ke atas. Tetapi jika a-nya ini lebih kecil dari 0, dia akan terbuka ke bawah. Begitu. Contohnya misalkan di sini ada 2x ditambah 4x ditambah 2 misalkan. Nah, a ini yang mana? A ini yang ini ya, yang 2. Ini sebagai a. Begitu. Nah, 2 ini positif kan? Berarti kalau misalkan 2-nya ini positif, dia grafiknya akan terbuka ke atas. Gitu, paham ya? Tapi kalau misalkan di sini ada lagi contoh lain. Misalkan negatif 2x kuadrat. Nah, ini kan a-nya negatif ya. A-nya ini sebagai 2. Nah, karena ini negatif, a-nya negatif 2, berarti dia grafiknya akan terbuka ke bawah. Itu paham ya? Jadi kalau misalkan posisinya a ini positif, dia akan terbuka ke atas. Tetapi kalau misalkan a-nya ini negatif, dia akan terbuka ke bawah.
Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bagian B. Maksudnya kita akan membahas ini nih. Gitu. Nah, B ini dia sebagai koefisien dari X. Maksudnya dia sebagai koefisien dari X ini ya. Terus dia juga pengaruh B ini terhadap grafik adalah keseimbangannya. Jadi, B ini dia menentukan keseimbangan dari suatu grafik. Contohnya, nah, gitu. Contohnya ini ada grafik. Terus kita lihat di sini keseimbangannya itu ada di 0,0. Nah, berarti B-nya ini dia sama dengan 0. Kenapa? Karena ada di sini ya, di tengah-tengah. B-nya ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat nih A-nya. A-nya ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Coba. Karena dia terbuka ke atas, berarti A-nya ini lebih besar dari 0. Berarti kita tulis A lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ada lagi nih contohnya. Ini ada grafik. Nah, cara cepatnya biar kalian tahu sebenarnya B ini nilainya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 itu. Di sini kan ada grafik, tapi grafiknya ini dia malah lebih berat ke arah kanan gitu. Jadi ini makan sedikit ya, tapi di sininya banyak, jadi lebih berat ke arah kanan. Nah, cara cepatnya kalian bayangin kalau misalkan grafik ini jatuh. Misalkan jatuh ya. Nanti kalau jatuh bakal kayak gini bentuknya. Nah, gitu. Maksud jatuh tuh jadi searah jarum jam gitu. Jadi ininya garis ini tuh bakal jatuh ke bawah gitu, berarti kan bentuknya bakal jadi kayak gini. Nah, bakal jadi gini. Cara cepatnya, kira-kira bentuk ini nih, bentuk nanti kalau misalkan grafiknya jatuh, dia ternyata bentuknya kayak notasi lebih besar. Begitu. Berarti kalau misalkan bentuknya gini, nih, bentuknya gini, terus dia jatuh itu bakal membentuk lebih besar, berarti nilai B-nya ini lebih besar dari 0. Gitu. Paham ya? Nah, ini lagi grafik nih. Kalau misalkan dia jatuh nih ya, dia bentuknya bakal kayak gini. Oh, ternyata bentuknya jadi notasi lebih besar lagi, berarti B-nya ini lebih besar dari 0. Seperti itu. Contoh lain, misalkan di sini ada grafik lagi. Nah, kalau misalkan grafik ini jatuh nih, dia bentuknya pasti jadi gini. Begitu. Nah, terus kalau misalkan gini bentuknya jadi notasi apa? Jadi notasi lebih kecil, berarti B-nya ini kurang dari 0. Begitu. Jadi intinya kenapa Ibu jelasin bentuk-bentuk grafik kayak gini, sebenarnya ini cara cepat supaya kalian bisa cepat tahu sebenarnya nilai B-nya ini positif kah, negatif kah gitu, atau B ini sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan kalian menjawab soal yang udah ada grafiknya, terus kalian tinggal menentukan persamaannya seperti apa gitu. Nah, mudahnya, cara cepatnya, kalau misalkan kalian mau mengetahui sebenarnya C ini, titik potong ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0 sih? Kalau misalkan posisinya dia ada di daerah sini nih, di bawah garis sumbu X, dia pasti negatif ya, ingat, dia pasti negatif. Tapi kalau misalkan posisinya ada di atas sumbu X, misalkan contohnya begini, sini ya, ini titik potongnya nih di sini, ini titik potongnya, dia ada di atas sumbu X kan? Nah, ini kan sumbu X nih, ini sumbu X. Nah, titiknya ini ada di atas sumbu X, berarti dia C-nya itu lebih besar dari 0, maksudnya positif. Begitu. Tapi kalau misalkan
titik potongnya ini ada di bawah ini nih, di bawah sumbu X ini, dia pasti negatif gitu, paham ya? Intinya, jadi kalau misalkan titik potongnya ada di atas garis ini, berarti dia positif. Tapi kalau misalkan titik potongnya ada di garis di bawah garis ini kayak gini, dia artinya negatif gitu. Jadi C-nya ini lebih kecil dari 0 untuk titik potongnya yang di bawah garis sumbu X, tapi C ini lebih besar dari 0 atau kita bisa sebut positif jika titik potongnya ini berada di atas sumbu X, seperti itu. Nah, kita ada contoh soal. Di sini ada grafik. Pertama kita tentukan dulu nih bagian A-nya. Bagian A-nya dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah lengkungan ini. Ini terbuka ke atas ya, berarti A-nya ini kan kita di sini aja. Nah, berarti A ini dia lebih besar dari 0. Berarti kita tulis di sini A lebih besar dari 0. Begitu. Selanjutnya kita tentukan yang B-nya. B-nya ingat-ingat ya, B itu gimana? B itu dia sebagai titik keseimbangan. Nah, ini kan di sini ada. Nah, ini kan bentuknya gini. Lengkungan ini. Kalau misalkan dia jatuh pluk ke bawah, dia bentuknya pasti seperti ini. Begitu. Nah, ingat ya, berarti dia bakal membentuk notasi lebih besar. Berarti B-nya ini B lebih besar dari 0. Begitu. Selanjutnya untuk yang C. C yang mana? C ini dia titik potongnya ya. Ingat titik potongnya ini. Ini Y, ini X. Ingat, kalau misalkan titik potongnya berada di bawah sumbu X, ini kan sumbu X. Ya, ini titik potongnya ada di bawah. Oh iya, berarti kalau misalkan titik potongnya ada di bawah sumbu X, berarti nilainya ini kurang dari 0. Tulis di sini. Untuk C sama dengan C kurang dari 0. Begitu. Ya, jadi kenapa tadi Ibu menjelaskan fungsi-fungsi dari A, B, sama C ini sebenarnya supaya kalian lebih cepat menjawab kalau misalkan nanti ada soal tentang grafik, kalian tinggal langsung saja menggunakan cara seperti tadi gitu. Jadi lihat dulu bagian A-nya dia melengkungnya terbuka ke atas atau ke bawah. Selanjutnya untuk bagian B-nya, di grafik ini ternyata A-nya ini dia lebih besar dari 0, selanjutnya B-nya ini lebih besar dari 0, dan C-nya ini lebih kecil dari 0. Seperti itu. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, lebih besar dari 0 tuh maksudnya A-nya ini misalkan jumlahnya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. B-nya juga sama, maksudnya dia positif ya. Tetapi ini C-nya ini lebih kecil dari 0. Maksudnya C-nya ini negatif, bisa jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan gini, ada persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah, nah ini ada pilihannya ya, terus ini ada gambarnya, maaf gambarnya nggak rapi. Anggap rapi aja, oke? Nah, ini bukan ya, ini maksudnya ini anggap nggak ada gitu. Nah, kita analisis nih. Pertama kita harus menentukan A-nya terlebih dahulu. Ingat ya, A ini kita tinggal melihat lengkungannya ini ke atas atau ke bawah. Nah, ini ke atas, ini berarti lengkungannya ke bawah. Berarti sudah pasti A-nya ini dia bakal negatif, maksudnya A-nya ini dia bakal lebih kecil, A-nya ini lebih kecil dari 0, begitu. A-nya ini dia lebih kecil dari 0, berarti dari pilihan ini semuanya negatif, bisa jadi ya, semuanya negatif. Oke, selanjutnya kita menentukan B. B ini dia menentukan titik keseimbangan. Nah, di sini kan udah ada nih lengkungannya. Oke ya. Kalau misalkan dia jatuh, berarti bentuknya
bentuknya dia bakal seperti ini. Berarti dia akan membentuk notasi lebih besar, begitu. Berarti A-nya ini lebih besar dari 0, maksudnya B. B ini lebih besar dari 0. Oke, kita lihat nih. Berarti di sini bagian ini dia harus positif. Oke, ingat dia harus positif. Yang ini ternyata negatif 2x, bukan ya? Berarti kita cakra. Gitu. Yang ini positif 2x, bisa jadi ya. Nah, yang ini negatif 2x, bukan. Terus selanjutnya yang ini negatif 2x, bukan ya. Jadi ingat maksudnya, ini kan kita melihat dari grafik ini, lengkungan ini, kalau misalkan dia jatuh, dia bentuknya pasti bakal melengkungnya seperti ini. Nah, dia membentuk notasi lebih besar, berarti B-nya ini B lebih besar dari 0. Kalau misalkan B lebih besar dari 0 ini, dia bentuknya pasti positif. Kita lihat ke sini. Ini bisa. Maksudnya ini semuanya sama 2x. Tetapi lihat di sini dia bentuknya negatif. Berarti bukan ya, karena di sini sudah jelas bahwa B-nya ini lebih besar dari 0 yang artinya positif. Begitu. Terus selanjutnya yang ini, yang B. Wah, ini positif nih, ini bisa jadi. Terus yang C, ini negatif. Enggak, karena dia harus positif. Selanjutnya yang D, ini juga negatif. Berarti bukan ya. Sebenarnya kita udah tahu menentukan A, B juga kita sudah mengetahui isinya ini pasti B ya. Tapi kita lanjutkan saja untuk menentukan bagian C-nya. Kita lihat di sini. C ini kan dia sebagai titik potong. Oke, kita lihat. Sini kan titik potongnya ini berada di sini. Ingat ya, kalau misalkan titik potongnya ini berada di garis sumbu X, dia pasti positif. Paham ya? Dia pasti positif. Berarti kita tulis di sini C-nya ini lebih besar dari 0. Begitu. Sekarang kita tinggal tentukan. Ini kan angka 4. Nah, berarti di angka 4 ini ada angka 3. Di sini betul tidak? Kenapa 3? Kenapa tidak ditulis di sini? Maksudnya supaya kalian bisa menganalisis gitu. Sebenarnya di sini angka 3 atau angka 6 gitu. Karena di sini jawabannya tinggal 1, ya kalian enak. Kalian tinggal menentukan, oh ternyata dari grafik ini persamaan kuadratnya itu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Seperti itu. Paham ya? Jadi sebenarnya tadi yang Ibu sampaikan itu supaya kalian memahami gitu. Ketika ada soal seperti ini, nggak usah dihitung-hitung, kalian tinggal menggunakan analisis yang tadi aja, seperti itu.